Halo semuanya, selamat datang di Bincang Budaya. Bersama saya Muhammad Fajrul Adim yang akan menemani teman-teman semua untuk beberapa menit ke depan untuk membahas dan bincang-bincang santai mengenai tema kita, yaitu serumpun tapi berbeda. Pada episode kali ini kita akan membahas yaitu perbandingan dan juga perbedaan budaya, bahasa Melayu dan Sunda. Oke, ya tentunya saya di sini tidak sendirian, akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yang mereka tentunya berasal dari Melayu dan juga berasal dari Sunda. Oke, langsung saja kita sambut ya Kak Ayu dan juga Kak Naura. Silakan, boleh langsung duduk. Oke, apa kabarnya nih Kak Ayu? Baik, Ya, alhamdulillah. Kak Naura? Baik juga, alhamdulillah. Oke. Senang sekali ya bisa ditemani dengan narasumber yang luar biasa ini yang berasal dari budaya dan daerah yang berbeda gitu. Oke, mungkin saya kan sudah kenal ya dengan Kak Ayu dan juga Kak Naura. Boleh deh perkenalkan diri kepada teman-teman semua yang menonton gitu supaya kenal dan lebih akrab. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Amira. Aku dari daerah Sabah, Malaysia dan tentunya berasal dari budaya Melayu. Oke, dari Malaysia guys, jauh-jauh datang hanya untuk podcast gitu. Oke, silakan Kak Naura. Halo, Sampurasun Sadayana, nama aku Naura Jawadindia. Aku berasal dari Karawang, Jawa Barat. Tentu aja aku dari budaya Sunda. Oke, baik. Jadi keduanya yaitu berasal dari daerah dan budaya yang berbeda. Kak Ayu dari Melayu dan Kak Naura dari Sunda. Oke, Kak, untuk kesibukan sekarang apa yang sedang dijalani Kak Ayu dan juga Naura? Kita sekarang sibuk UAS ya. Hawas. Masih ngerjain tugas-tugas Iya. aku. Oke. Kakak semester berapa ini? Semester 3. Semester 3. Oke, baik. Berarti sedang pusing-pusingnya ya mengerjakan UAS, tugas-tugas gitu. Tapi udah ada yang selesai tuh UAS. Udah beberapa. Beberapa. Setengahnya lah ya. Oke. Setengahnya udah selesai. Jadi saya undang ke sini kan buat ngobrol ya, buat bincang-bincang mengenai tema pada episode kali ini, yaitu perbandingan dan perbedaan budaya dan bahasa Melayu dan Sunda. Oke, buat beberapa menit ke depan bakal ngebahas seputar itu aja sih, kayak dari bahasa sehari-harinya, gimana tradisinya dan juga budayanya gitu. Biar teman-teman juga tahu apa sih gitu perbedaan Melayu dan Sunda gitu. Karena mungkin beberapa orang yang tahu kan sama-sama halus ya. Jadi kita mulai dari bahasa sehari-hari. Dari Kak Ayu dan juga Kak Naura. Bahasa sehari-hari yang digunakan gitu. Tentunya yang digunakan kepada teman-teman, kepada orang tua, apakah menggunakan bahasa daerah Melayu ataupun daerah Sunda atau bahasa nasionalnya gitu, Malaysia dan juga ataupun Indonesia. Gimana? Kalau dari saya sendiri ya, kalau untuk bahasa sehari-hari karena saya sekarang berada di Jogja, jadi saya menyesuaikan aja bersama teman-teman. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya pulang itu ke rumah, biasanya di rumah itu menggunakan bahasa Melayu. Dan di sana di Melayu kami tuh cenderung sering menyapa kalau bertemu teman. Misalnya, kau mau ke mana gitu? Atau enggak, hai apa kabar gitu, menyapa aja. Cuman kalau ke orang yang lebih tua
itu intonasinya lebih dilembutkan lagi, Hmm. dan kami menggunakan sapaan seperti paci, maci, Iya. abang, kakak itu sangat penting. Jadi misal kalau bertemu yang lebih tua, kita tuh nunduk kayak Iya. Assalamualaikum paci, apa kabar, sehat gitu. Dan di sana tuh kami sering menggunakan kata kau, kami, kita gitu. Di sana bahasanya penggunaannya tuh agak cepet nggak sih? Iya. Kayak dari bicaranya gitu. Bahasa Melayu tuh tergantung dialeknya, jadi dia Oke. tidak ada seperti bahasa Sunda itu seperti Sunda halus, Ya. Sunda kasar, beda. Kalau Melayu tidak ada tingkatan seperti itu. Oke. Berarti tergantung penggunaan Intonasinya. intonasi. Oke. Kalau Kak Naura sendiri ya dari Sunda gimana? Oke, jadi sebenarnya sama seperti Kak Ayu, bahasa sehari-hari yang aku gunakan saat ini bahasa Indonesia karena menyesuaikan dengan lingkungan di mana aku berada. Iya. Tetapi kalau misalkan aku pulang ke rumah juga, aku pastinya ada momen di mana aku menggunakan bahasa Sunda, terutama ketika aku ngobrol sama ibu aku, sama nenek aku yang memang pure orang Sunda gitu. Oke, berarti penggunaan bahasa Sunda kepada teman-teman sehari-hari dan juga kepada orang tua yang lebih tua itu beda ya? Iya benar banget. Jadi oke. ada seperti yang disebutin Kak Ayu tadi, ada Sunda halus sama Sunda kasar. Ah. Contohnya kalau ke temen penggunaan aku kamu itu biasanya pakai urang maneng. Ah. Sedangkan kalau misalkan ke orang tua itu biasanya pakai abdi anjir gitu. Oh, Bisa oke. lebih halus. Lebih lagi. halus ya? Ya, dan bahkan ada yang lebih kasarnya lagi. Contohnya? Contohnya, gak apa-apa nih aku bilang. Ya, nggak apa-apa biar teman-teman tahu juga. Ya itu kayak aing gitu. Ah. Pasti kan udah familiar Iya, juga ya. sia gitu Iya, ya. aing sia itu kasar seperti itu. Oke. Jadi tentunya beda ya penggunaan buat apa sih yang lebih tua sama teman-teman gitu. Oke. Sekarang kan kita ada berada di Jogja ya. Dan tentunya bahasanya yaitu bahasa Jawa yang kita tahu gitu. Jadi apakah pas pada saat awal-awal tinggal di Jogja kesusahan nggak gitu buat ngobrol adaptasi dengan orang-orang sekitar gitu? Iya. Kalau dari saya sih ada beberapa, karena misalnya penggunaan awak saja itu di Iya. saya tuh artinya saya kan. Di beberapa daerah itu mungkin artinya adalah kau. Jadi orang luar yang nggak tahu bahasa saya dan saya nggak tahu Iya. bahasa mereka itu terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi kesusahannya di situ sih. Ada beberapa kata yang berbeda gitu. maknanya ya. Oke. Harusnya kayak awakmu gitu. Iya. Ya, kayak kamu gitu kan ya. Kalau dari Kak Naura gimana? Oke, sebenarnya salah satu culture shock aku ketika aku ke Jogja juga itu bahasanya, dimana waktu awal aku ke kampus, aku jarang banget nih denger orang yang pakai bahasa Indonesia, rata-rata mayoritas pakai bahasa Jawa, sedangkan aku gak ngerti kan, jadi kerasa kayak, aduh aku harus gimana nih gitu, terus ditambah belum punya temen juga kan, jadi bingung juga gimana mau kenalannya, cuma lama-lama ya bisa juga sih terbiasa. Terus lama paham sedikit-sedikit sama bahasa Jawa. Berarti sekarang udah agak paham ya? Iya. Nyambung aja yang ngobrol sama teman-teman yang berasal dari Jawa. Iya. Mana mereka medok ya? Iya, medok-medok itu lengkapnya. Tapi mereka juga pastinya kalau ngobrol sama kita menyesuaikan ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Iya, karena ya itu tadi kita belum paham banget bahasa Jawa. Belum sepenuhnya ngerti juga. Berarti intinya mah tergantung di mana kita berada gitu ya. Kalau ngobrol menyesuaikan aja. Oke, jadi sebuah tradisi sendiri dan juga kebudayaan gitu. Ada nggak khas yang benar-benar ditonjolkan gitu, dari budaya Sunda ataupun dari budaya Melayu? Kalau dari budaya Melayu sendiri itu sopan santun tuh masih kuat. Jadi kalau misal ada tamu itu wajib disuguhi minuman atau makanan-makanan ringan.
Terus kalau di Melayu itu ada tradisi yang dinamakan tepung tawar. Nah, itu tuh tradisi yang dilakukan ketika ada acara penting seperti pernikahan atau enggak perpindahan rumah. Dan di sana itu keluarga juga sangat terjunjung gitu. Dan kalau ada pertemuan keluarga itu kita menggunakan busana songket dan baju kurung. Itu yang sangat terkenal, bahkan di Upin itu pasti kalian familiar ya. Iya, tahu. Iya. Berarti tadi tepung mawar? Tepung tawar. Iya. Itu makanan? Enggak, itu nama tradisinya. Nama tradisinya. Kirain makanan. Berarti sangat kekeluargaan itu keluarga besar itu ya. Sangat dekat. Jadi sepupu itu masih dekat bagi Melayu tuh. Mungkin karena kalau misalkan di sini kan mungkin ada beberapa daerah juga ya tergantung keluarganya gitu ya. Kayak dari keluarga yang udah termasuknya cicitan gitu mungkin nggak terlalu akrab banget gitu. Jadi kalau di Melayu yang sangat menjunjung itu ya kekeluargaannya. Kalau di Sunda apa tradisinya gitu? Oke, jadi sebenarnya di budaya Sunda juga sama ya, seperti budayanya Kak Ayu tadi, masih menjunjung sopan santun. Di Sunda sendiri itu ada istilahnya namanya someah. Jadi orang Sunda itu terkenal sama sifatnya yang someah gitu. Kalau buat tradisinya biasanya terkenal itu ada ngaliwat mungkin. Ya, ngaliwat tahu. Kalau ngaliwat tahu. Itu tuh makan bareng di situ. Tapi makanannya makanan khas Sunda. Iya. Tapi juga kalau misalkan ada beberapa itu kan kalau ngaliwat beneran kegiatan yang di ini ya apa sih? Ada apa sih namanya? Direncanakan. Tapi kalau misalkan buat makan bareng makan biasa gitu. Makan biasa juga ada istilahnya namanya papahare. Papahare. Ya, baru dengar kah? Iya, baru dengar. Iya, jadi itu namanya jadi beda-beda gitu ya setiap. Kalau ngeliwat masih familiar gitu. Mungkin karena di daerah saya juga namanya sama gitu, ngaliwat. Dan itu ini gak sih nasinya itu pakai santan, daun salam, serai itu nasi liwet itu kan. Pakai ikan asin. Iya. Pakai sambal lalapan gitu. Tapi kalau di daerah saya tuh yang makan bersama tadi apa namanya? Papahare ya. Kalau di saya tuh namanya ada bacakan gitu. Yaitu yang enggak direncanain gitu sih, kayak ya udah ngumpul makan bareng gitu. Iya, berarti beda ya istilahnya. Iya, istilahnya beda. Namanya sih gitu. Terus ada tradisi lain ya yang mungkin kalau misalkan benar-benar dijunjung banget nih. Kayak tadi kalau misalkan di Melayu kan kekeluargaannya gitu yang dijunjung banget. Kalau di Sunda apanya? Sama sih tentunya kebersamaannya. Tapi kalau misalkan buat tradisi dalam pernikahan misalkan itu ada namanya saweran. Jadi yang disawer pakai uang gitu. Iya. Permen gitu. Terus juga buat busana sendiri, budaya Sunda tuh identik sama kebaya, pangsi, sama ikat di kepala. Ikat di kepala, udeng. Itu bentukannya kayak yang kopi itu kan? Iya, kayak gitu. Kayak udeng yang langsung pakai apa yang gimana? Ya ada yang langsung pakai, ada juga yang harus diikat gitu. Banyak sih macamnya. Keren ya budayanya dan tradisinya. Dari Melayu menjunjung kekeluargaannya. Tadi pakaiannya juga songket ya yang sangat terkenal gitu. Kita tahu ya, pasti tahu lah ya semuanya di film Upin Ipin tuh banyak yang menggunakan songket gitu. Iya, betul. Itu kayak semacam sarung ya. Sarung kayak tapi setengah ya. Iya, sampai di atas lutut gitu. Tapi itu ada penggunaannya nggak sih? Penggunaan tata caranya? Ada juga yang kalau mau langsung bisa ada. Itu tergantung penjahitannya aja sih. Okay. Tapi bahannya itu dia kayak kain biasa apa emang si sarung gitu tuh? Kayak sarung,
Cuman dia ada ya gitu, ada batik-batiknya juga. Iya, iya. Banyak modelnya. Iya, banyak modelnya. Oke. Kalau di Sunda berarti pakaian-pakaian itu cuma dipakai untuk acara-acara besar, pernikahan ya. Enggak setiap hari pakai itu. Oke. Buat ini Kak, kalau misalkan di Melayu sendiri ya, penggunaan bahasanya itu apakah ada tingkatannya? Bukan tingkatan, perbedaan tergantung daerah. Jadi kan di sana juga banyak daerah-daerah yang menggunakan Melayu gitu. Di setiap kota, kalau kota di sana kena kota itu namanya apa? Kota aja gitu. Iya, kayak di setiap kota itu bahasa Melayu itu beda atau gimana? Kalau gitu? kita pakai bandar ya, bandar. Oh ya, bandar. Iya. Bandar Lampung bukan? Oh bukan. Jadi kalau di sana itu bahasa Melayu nggak ada, cuman dialek sih, tergantung daerahnya. Itu misal daerah Selangor itu berbeda dengan Kelantan, itu beda banget dialeknya. Bahkan saya sendiri sebagai pengguna bahasa Melayu nggak ngerti sama bahasa Melayu dari Kelantan. Nah, itu tergantung logatnya kayaknya. Jadi nada bicaranya juga berbeda. Kalau di tempat saya itu cenderung laju dan sering sering berimbuhan bah itu. Nah, kalau di daerah lain saya kurang tahu sih. Jadi nggak ada tingkatan kayak Sunda kasar, Sunda lembut, Sunda halus. Nah itu nggak ada. Jadi tergantung intonasi juga. Kalau mau bicara ke orang yang lebih tua, kata seperti abang, kakak, paci-maci itu penting. Gitu. Jadi tergantung daerah, pelafalannya aja yang beda. Kalau di Sunda, mungkin kalau misalkan kita yang orang umum tahu gitu ya, di daerah maksudnya Sunda itu kan berasal dari Jawa Barat. Yang kalau orang-orang tahu tuh Bandung itu dia Sundanya halus banget gitu, halus pisan katanya mah gitu. Jadi kalau di daerah Jawa Barat sendiri gitu, setiap kotanya itu daerahnya bahasa Sundanya itu beda-beda atau gimana? Iya, sebenarnya lagi-lagi sama kayak budayanya Kak Ayu. Cuma beda di logatnya sih. Kalau orang Bandung tuh ada kayak ciri khas dari logatnya gitu loh. Nah, beda lagi kalau misalkan sama orang Garut, orang Karawang kayak gitu. Mungkin di Banten juga kan Banten tuh campuran ya Sunda sama Jawa. Itu tuh beda lagi mungkin lebih gimana? Mungkin kalau yang saya tahu Sunda di Banten itu kan dia lebih keras gitu. Jadi logatnya tuh kayak orang ngajak berantem gitu. Nada bicaranya. Nada bicaranya itu. Cuma dari kosakata ya sama gitu, kosakatanya. Nggak ada yang beda sih kalau kosakata. Mungkin ya logat aja ya, dari Melayu ataupun dari Sunda. Sama. Oke. Kalau misalkan saya berkunjung ke Melayu ataupun ke Sunda gitu, makanan yang disajikan apa? Mungkin yang mau disajikan gitu. Apa ya? Mungkin kalau orang Sunda kan identik sama rasa yang asin, gurih. Iya, pedes ya. Pedes. Nah, itu sih mungkin tadi kayak yang ada apa seblak mungkin. Seblak itu. Favorit orang-orang terutama cewek-cewek ya. Iya. Nah, kalau misalkan makanan Sunda sendiri yang khas tuh kayak ada lotek gitu kan, lotek. Pecel bukan? Mirip. Pakai bumbu kacang itu benar. Berat. Itu makanan berat. Enggak sih, sebenarnya itu tuh isinya sayuran-sayuran tapi sayuran mentah. Terus nanti ada pakai bumbu kacang gitu. Dia mentahnya tuh mentah beneran apa udah direbus gitu? Beneran mentah. Beneran mentah. Iya. Contohnya kayak itu. Ya, itu kayak kol. karedok gitu. Kayak karedok. Iya. Tahu. Kalau karedok tahu. Karedok pernah makan gitu. Saya pernah di sana di daerah saya juga emang banyak gitu kalau karedok. Cuma mungkin kalau misalnya lotek baru denger gitu. Iya sih. Sebenarnya lotek tuh bahasa Indonesia gado-gado sih. Iya. Iya, cuma lotek sama karedok biasanya. Pasangannya oke. Iya. Terus juga ada kayak mungkin sayur asem, ikan asin, terus ada lagi sambal. Ya. Kalau dari Karawang sendiri itu makanan khasnya ada surabi hijau. Tahu. Iya, terus kayak ada bontot. Iya, tahu. Juga tahu. Saya tahu. Itu enak sih, dari udang ya. Dari udang. Itu pakai aci juga sih itu. Iya, pakai aci. Enggak, itu tuh kayak bukan kerupuk
ya, tapi gorengan aja sih, makanan cemilan ya. Teksturnya tuh kenyal gitu dalamnya, tapi luarnya garing. Kayak apa ya? Cireng, kayak cireng. Iya, Kayak cireng. cobain sih. Itu enak banget, rasa udang rasanya. Kalau misalkan di daerah saya ada bontot, ada khasnya juga kayak bontot. Kalau saya kan dari daerah Banten ya gitu. Ada bontot pontang. Pontang itu nama daerah. Jadi ada khasnya banget kalau misalkan mungkin pada umumnya pakai udang ya. Iya. Tapi di pontang itu dia pakai ikan. Saya kurang tahu sih ikan apa gitu. Cuma ada beberapa di daerah Banten itu bontotnya itu tergantung daerahnya. Jadi ada khas-khasnya gitu. Kayak gitu. Enak sih ya makanan-makanannya. Harus cobain sih. Kalau dari Melayu sendiri itu makanan yang paling terkenal mungkin itu nasi lemak ya. Iya. Dan bahkan pas saya ke Indonesia itu mbaknya dari mana? Dari Malaysia. Ini nasi lemak. Gitu. Nah, nasi lemak identik itu banget. ya, nasi lemak itu isinya apa ya? Nasi yang disajikan dengan sambal ikan bilis itu kayak ikan teri yang kecil itu. Itu dan ada sambelnya. Ya, ada sambalnya. Kalau makanan Malaysia itu makanan Melayu itu lebih ke apa ya? Gurih yang berempah gitu. Dan bahkan kalau untuk kue tradisionalnya itu kita ada kue lapis, kue talam, kue seri muka itu jadi kue itu identik sama yang manis-manis. Tahu kue lapis tahu saya. Kue lapis ya enak. Yang teksturnya lembut gitu. Mungkin di sini juga udah banyak juga kan penjualan kue lapis. Karena kita masih serumpun jadi mungkin banyak yang sama ya. Benar. Kalau nasi lemak itu mungkin mirip sama nasi uduk ya. Tahu nasi uduk nggak Kak Nora? Tahu nasi uduk nggak Kak Ayu? Tahu. Itu nasi lemak itu dimasak dengan santan. Kalau nasi uduk itu kayak gitu. Kalau nasi uduk itu kurang tahu ya, nggak tahu. cuma mungkin tetap dia pakai santan, cuma nggak tahu ya cara masaknya gimana gitu. Cuma dia nggak pakai teri. Nggak pakainya orek tempe, bihun atau mie gitu. Ya mungkin mirip-mirip lah ya. Berarti kalau kue-kuenya itu identiknya manis, kalau makanan-makanan beratnya asin ya. Kalau di Melayu berempah ya. Cita gurih rasanya tuh gurih dan berempah gitu. Oke, kalau ini nasi apa yang mirip nasi Padang tuh yang banyak nasi kandar. Nasi kandar. Ya, nasi kandar. Itu di sana identik juga ya? Iya, itu kayak makanan yang berkuah gitu, banyak kuahnya, berlemak gitu lah pokoknya. Iya. Itu khas Malaysia apa khas Melayu? Khas Malaysia. Ya. Berarti kalau misalkan di Malaysia sendiri itu semuanya Melayu apa gimana? Enggak juga kayaknya karena ada budaya-budaya lain. Ya, ada beberapa budaya yang masuk ke ke Malaysia. Misalnya itu dari Filipina juga kan ada, dari Thailand Selatan itu kadang nyambung sama Melayu. Malaysia bagian atas itu loh, saya nggak tahu. Malaysia namanya. Bagian yang kan di Sumatera, yang di Pulau Sumatera ya. Iya. Karena nyampur ya, jadi sudah banyak budaya luar yang masuk. Berarti tetap ada budaya lain yang ada di Malaysia, nggak cuma Melayu doang ya. Budaya Melayu masih tapi tetap kuat. Mayoritas ya. Iya, mayoritas di sana masih Melayu. Untuk ini Kak, kan sama-sama di Melayu di Sunda itu kan menjunjung sopan santun sekali sopan santun banget gitu. Yang dianggap contohnya sopan santunnya itu yang dianggap kalau misalnya ngelihat orang gitu, nih sopan nih gitu. Itu apa sih gitu? Ya dari Kak Nora dulu boleh mungkin. Yang ini kayak tradisi yang benar-benar sopannya gitu. Apakah nyapa dengan menyapa itu udah dibilang kayak sopan gitu? Oke, jadi kalau di budaya Sunda mungkin pada umumnya aja ya. Kalau sopan santun ya itu tadi kayak saling menyapa, terus
bahasanya diperhatikan Iya. antara ke yang lebih tua sama seumuran sama yang lebih muda. Sebenarnya gak akan masalah sih kalau sesama maksudnya kalau yang nggak ngerti itu mungkin nggak akan masalah, cuman kalau sesama orang Sunda kan paham ya, jadi itu harus benar-benar diperhatikan sih. Dari kayu Melayu? Kalau dari saya itu dilihat dari bicara sama gestur tubuhnya, gerak tubuhnya itu. Kalau misal ke orang yang lebih tua itu kami misalnya duduk itu tidak sembarang, tidak menelonjorkan kaki, itu harus misal duduk sila atau dilipat ya, dilipat kakinya. Dilipat kaki. Ya duduk sila gitu. Dan nada bicaranya itu halus gitu. Di intonasinya dilembutkan. Pak Cing apa? Misal Pak dari mana gitu. Oh, kalau gini. Kita balik lagi ke tadi mungkin ya, kayak mau nanya, penasaran sih, kayak yang saya dengar dari tadi bahasa Melayu kayak Pakci, Makci itu kayak agak mirip sama Makassar ya, Sulawesi. Apakah ada sambungannya? Maksudnya masih berkesinambungan nggak ini? Kak, saya kurang tahu sih, cuman mungkin karena kita serupan atau nggak tahu, cuman katanya memang beberapa bahasa Melayu, tapi itu di bagian daerah saya yang di Sabah itu mirip dengan bahasa di Sulawesi, karena setahu saya di daerah Sulawesi itu banyak yang merantau ke Sabah gitu. Jadi di sana mungkin budaya yang berkembang biak sampai ya itu terkenal familiar dan bahkan digunakan sehari-hari. Dan justru kalau di Melayu itu kalau kita misal datang bertamu ke rumah orang dan langsung duduk terus ngomongnya tuh nggak bersemangat gitu, nadanya nggak tinggi, itu bahkan bisa dianggap nggak sopan. Jadi kayak kalau datang itu kita harus kayak melayaninya tuh dengan nada bicara yang keras banget. Gitu, yang keras, yang keras, kita tuh yang keras. Hei, dari mana gitu? Sini dulu biar kelihatan semangat. Iya, biar kelihatan apa ya? Kitanya tuh yang disambut merasa aku bisa diterima banget nih, ini aku jadi nggak enak, perasaan nggak enak buat bertamu tuh nggak ada ya, jadi hilang. Jadi biar merasa lebih dekat. Ya, bahkan kalau kita nggak berbicara dengan nada yang tinggi itu bahkan bisa dianggap nggak sopan. Kayak ini, kok lemes gitu ya? Iya, lemes. Oke. Berarti tetap sopan santainya itu tergantung nada bicara, kelakuan, sikap ya, kayak menyapa itu juga bisa melihat apa ya, orang Sunda dan Melayu tuh ini sopan gitu ya, nyapanya dengan halus, ataupun kalau misalkan dari Melayu menyapanya dengan semangat gitu. Jadi nggak apa-apa nada tinggi, tapi kata-katanya itu nggak yang kasar gitu. Iya, tetap kata-kata yang santun. Iya. Oke, kalau dari Kak Naura dan juga Kak Ayu, pandangan sesamanya gimana? Jadi kalau misalkan Kak Ayu ngelihat ke Sunda itu gimana, dan Kak Naura ngelihat pandangan ke Melayu itu gimana? Kalau dari aku untuk budaya Melayu sih menarik banget ya, kayak tadi yang udah Kak Ayu bilang, dari busana adatnya, terus makanan khasnya, terus cara mereka berbicara itu sangat-sangat menarik sih. Terus kayak gak jauh-jauh berbeda sama budaya aku sendiri, sama budaya Jawa sendiri juga mungkin. Jadi kita kan masih serumpun, jadi masih sama-sama ada kemiripannya, gak jauh berbeda. Kalau saya juga kayak gitu, kalau mendengar kata Sunda tuh saya kebayang sama cewek-cewek yang katanya tuh sosoknya tuh pada cantik-cantik gitu, lihat Kak Aura ya. Terus orang Sunda tuh ya itu juga diidentik dengan orang-orang yang omongannya itu lembut, halus. Terus katanya di Sunda juga ada ini ya, sendinya tuh menarik yang katanya jaipongan, suling, suling. Benar sih, itu tarian adatnya jaipong. Dan di Karawang sendiri tuh punya tarian juga namanya goyang Karawang. Gimana itu? Adalah itu seru banget sih.
Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube lah ya, di internet lah ya, searching aja. Karawang, tarian Jaipong, terus suling, gitu sih. Menarik ya, sangat-sangat menarik budaya dan juga tradisinya dari Kanaura dan juga Kak Ayu. Nggak kerasa nih, kita udah tadi ngobrol udah lama banget, mungkin udah ada apa ya, seru sih, 7 menit atau 8 menit lebih ya. Asik ngobrolnya mengenai perbandingan dan juga perbedaan budaya Melayu dan juga Sunda gitu. Jadi buat teman-teman semua, kita kalau misalkan datang ke daerah orang ya gitu, jadi kita harus bisa menyesuaikan bahasanya dan juga budayanya, tradisinya. Jangan sampai kita bisa dibilang orang yang denial gitu dengan budaya kita sendiri, dan kita datang ke daerah orang itu jadi dianggapnya tidak sopan gitu. Jadi kita harus tetap saling menghargai antar budaya, menyesuaikan aja. Oke, dari saya sendiri gitu. Mungkin cukup bukan mungkin ya, yang sangat puas gitu dengan bincang-bincang ini, dengan obrolannya yang sangat menarik. Jadi untuk Kanaura dan juga Kak Ayu, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman buat penonton gitu? Ya. Jadi setiap budaya kan memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Benar kata Kak Adin tadi, kita tuh harus saling menghormati, menghargai, dan bisa menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan yang berbeda-beda budayanya. Baik. Terima kasih Kak Adin, Iya. Sangat senang. Kalau dari saya itu, saya jadi belajar kalau Sunda itu misal berbicara itu masih tetap halus, menjaga omongan gitu. Iya. Jadi kalau misal saya ke Sunda, saya bisa harus menyesuaikan menyesuaikan lembutnya bicara saya, karena terkadang tuh saya ngomongnya itu laju, terus kadang nggak sengaja tinggi gitu nadanya. Kak Ayu sendiri udah pernah ke daerah-daerah Jawa Barat belum? Kebetulan pernah sih. Oh pernah. Iya. Di kemana itu? Beberapa kali itu di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Kalau Kanaura pernah ke Malaysia? Wah belum pernah. Ayu boleh dong ngajakin aku kapan-kapan ya. Iya, kawan-kawan lah, semoga bisa main ya ke daerah masing-masing. Gitu, oke. Terima kasih banyak Kak Ayu dan Kanaura udah membersamai di episode kali ini, dan juga sudah senang bisa saya undang gitu. Dan juga saya merasa senang sekali. Jadi semoga kedepannya kalau misalkan ada undangan lagi untuk ngobrol bincang santai di sini, semoga ada waktu ya. Iya. Terima kasih juga Kak Adi. Iya, terima kasih. Buat teman-teman semua, kita cukupkan ya bincang-bincang santai kita pada kali ini, episode kali ini yang membahas tentang perbandingan dan perbedaan budaya Melayu Sunda. Terima kasih. Saya Fauzul Adim dan saya Ayu Andira. Ya. Saya Naura. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.